Iya, kita masuk pada materi Daulah Bani Umayyah. Ini slide yang saya modifikasi dari hasil karya Ulfiyah Ashum MPDI. Bahkan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Dinasti ini merujuk pada Umayyah bin Abdu Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya bersifat monarki berbentuk kekhalifahan. Saya ulangi, sistem pemerintahannya adalah monarki berbentuk kekhalifahan. Jadi kita lanjut. Berdirinya Bani Umayyah pemerintah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian terjadilah konflik Hasan Hussein dengan Muawiyah. Konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan, kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian terbunuhnya Imam Hasan di Karbala, dan kemudian perjanjian Madain. Lanjut. Apa itu perjanjian Madain? Adalah di antara agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahun. Kemudian Muawiyah harus membayar Husain sebesar 1 juta dirham, dan pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Perjalanan sejarah kekhalifahan. Masa Bani Umayyah, ibu kota pemerintahan Islam dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Ya. Kemudian melakukan ekspansi ke Tunisia, ke Kabul, kemudian serangan ke Konstantinopel. Setelah Muawiyah wafat, diganti oleh putranya yaitu Abdul Malik. Dan masa-masa selanjutnya ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Selat Gibraltar. Nah, ini kekuasaan Bani Umayyah pada saat ini. Nah, di Damaskus. Nah, ini arahnya sampai ke Cina, ini di Uighur yang kemarin sempat rame. Kemudian ke sini, ya, sampai ke Swedia, ini sampai ke Swedia, ke ini apa, Bulgaria, Bizantium ini berarti di Eropa, di apa namanya, Turki, dan seterusnya sampai ke Romawi dan Yunani. Nah, kita lihat tuh di gambar ini, satu sana, nih sini, ya, terus ini kota Mekah. Lanjut. Kejahatan atau tidaknya. Ini secara ringkas kekuasaan Bani Umayyah, ya, dan silsilahnya atau nasabnya.
ya, sampai kepada khalifah yang terakhir. Bisa dicermati, bisa diperdalam di blog saya ya. Ini. Lalu kebudayaan. Nah, kebudayaan yang berkembang pada masa itu, inilah dibangun Masjid Damaskus dengan arsitektur yang luar biasa. Kita tahu di Cordoba itu di Spanyol. Di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Kemudian kota-kota pusat pengembangan iptek di Damaskus, di Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, Granada. Nanti lihat di peta ya, di mana Cordoba, mana di Granada, bagaimana perkembangan sejarahnya. Saya lihat di Google. Pembentukan dinas pos. Nah, kantor pos itu sudah mulai pada masa Bani Umayyah. Mencetak mata uang. Uang pos sebenarnya sudah masa Umar bin Khattab sudah ada. Cuma tinggal perluasan karena wilayahnya semakin luas. Pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Lalu membangun infrastruktur. Panti-panti untuk anak cacat, jalan raya, pabrik, gedung, pemerintahan, masjid yang megah. Lanjut. Kemunduran Bani Umayyah. Apa faktornya yang menyebabkan Bani Umayyah itu runtuh? Di antaranya ini. 1. Pergantian khalifah yang mengalami penyelewengan dari sistem musyawarah yang disepakati oleh Husain bin Ali. Kemudian latar belakang pembentukan dibenahi tidak lepas dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Kemudian ada yang pertentangan antar suku Arab, ya, Arabia, ya, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb yang meruncing. Kemudian juga menyalahi perjanjian Madain yang dimulai dari Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Pengangkatan putra mahkota lebih dari 1. Pemerintahan boros, korup, hidup mewah di istana, kalangan istana, memecat dan mengganti orang dalam jabatan dengan orang yang disukai saja, tidak sesuai dengan ahlinya, kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sehingga menimbulkan pergolakan dari golongan agama, muncul kekuasaan baru yang dipelopori oleh Abbas ibnu Abdul Muttalib, kekuasaan dinasti Abbasiyah yang kemudian nanti berdiri Daulah Bani Abbasiyah. Ini sumber bukunya kalau Anda anak-anakku yang mau belajar kemudian memperdalam, saya bisa juga buka di blog saya untuk memperdalami siapa saja ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada masa Bani Umayyah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.